Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidhu. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, para peserta lomba Dharma Wacana yang saya banggakan, serta seluruh umat Hindu sedharma yang saya cintai dan saya kasihi. Sebagai insan adi kodrati, pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puja stuti dan pengayu bahagia kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan lomba Dharma Wacana secara daring di masa pandemi ini. Umat sedharma yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai seorang brahmacari akan membagikan sedikit pengetahuan agama saya yang jauh dari kesempurnaan dalam balutan Dharma Wacana yang berjudul Dasa Yama Brata sebagai wujud pengendalian diri bagi umat Hindu. Umat sedharma yang saya kasihi, seperti yang kita ketahui bersama, tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami ketakutan dan kepanikan hingga mencoba berbagai hal demi bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Namun di balik itu semua perlu kita pahami bersama bahwa alam semesta dan juga isinya adalah atas kehendak Ide Sang Yang Widiwasa dalam konsep Trimurti, di mana Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa merupakan manifestasi dari Ide Sang Yang Widiwasa yang berkehendak untuk menciptakan, memelihara, sekaligus melebur seluruh isi alam semesta ini. Segala yang diciptakan di dunia ini tidak akan abadi adanya. Begitu pula dengan pandemi COVID-19 ini. Umat sedharma yang saya cintai, lalu bagaimana seyogianya kita sebagai umat Hindu dalam menghadapi kekacauan, kepanikan, hingga kesedihan di masa pandemi ini? Saudara-saudaraku, banyak hal yang dapat menyelamatkan kita. Salah satunya ialah melalui pengendalian diri. Dalam kitab Bhagavad Gita Sloka 58 dikatakan Yada Samarati Caya Kunungani Wasarwasa Indriyayani Driyartebya Tasya Prajna Pratistita, yang artinya ia yang dapat menarik indrianya dari objek keinginan dengan sempurna, sebagai kura-kura yang menarik seluruh anggota badannya ke dalam dirinya. Itulah orang bijaksana. Agama Hindu menuntun umatnya agar terhindar dari kecenderungan negatif melalui kitab Sarasamuscaya Sloka 259 yang menjelaskan tentang ajaran Dasa Yama Brata. Dasa yang berarti 10, Yama artinya pengendalian, dan Brata berarti keinginan atau kemauan. Jadi Dasa Yama Brata bermakna 10 macam pengendalian diri secara lahir batin untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia yang berlandaskan Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, bagian pertama dari Dasa Yama Brata adalah Amrisamsya, yang artinya tidak mementingkan diri sendiri. Kita mengenal istilah Tatuam Asi yang bermakna aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Maka dari itulah kita dituntun untuk menjaga hubungan antara kita dengan sesama dan menjadikan diri kita sendiri lebih menghargai orang lain. Kesama sebagai bagian kedua dari Dasa Yama Brata mengajarkan kita untuk selalu
Jika kita pupuk kebencian di dalam diri kita, tidak ada bedanya seperti kita meminum racun yang dapat menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, cobalah pelan-pelan untuk berdamai dengan diri sendiri, agar dapat menciptakan suasana yang seiring, selaras, serasi, dan seimbang dengan orang-orang di sekitar kita. Umat sedharma yang saya kasihi, Dasa Yama Brata juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat jujur, yang biasa disebut satya. Satya dalam ajaran agama Hindu terdiri dari 5 macam, yaitu satya wacana, setia terhadap perkataan; satya hridaya, setia terhadap hati nurani; satya laksana, setia terhadap perbuatan; satya mitra, setia terhadap teman atau kerabat; dan satya semaya, setia terhadap janji. Yang patut kita resapi bersama bahwa kejujuran mungkin akan menyakitkan sesaat, namun kebohongan akan selalu kita bawa hingga akhir hayat. Ajaran keempat dari Dasa Yama Brata adalah ahimsa, yang berarti tidak membunuh atau menyakiti. Dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 136 dijelaskan bahwa jika orang sayang akan hidupnya, apa sebabnya mereka ingin membunuh makhluk lain? Mereka sungguh tidak memakai ukuran dirinya. Jika orang selalu berharap kesenangan dan kedamaian, semestinya mereka terlebih dahulu memberi kesenangan dan kedamaian itu kepada yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya orang selalu menunjukkan kasih sayangnya sebagai cinta kasihnya terhadap dirinya sendiri. Demikian hendaknya cinta kasih kepada orang lain. Umat sedharma yang saya banggakan, terdapat ajaran Dhamma dalam Dasa Yama Brata yang menuntun kita untuk dapat mengendalikan dan mengalahkan nafsu di dalam diri, seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 61. Tani sarwani samyamya yakut asita matparah wasehi yasemdriyani tasya prajna pratistita. Terjemahnya, dengan dapat menguasai semua hawa nafsunya, ia dapat tetap teguh memusatkan pikiran padaku dalam yoga. Karena itu, ia yang dapat menguasai hawa nafsunya adalah orang yang bijaksana. Kebijaksanaan timbul dari penguasaan hawa nafsu. Disinilah pentingnya ajaran tapa, brata, yoga, dan samadhi untuk menguatkan kecerdasan intelektual di dalam diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, Arjawa menjadi ajaran keenam dalam Dasa Yama Brata yang mengarahkan kita untuk selalu berdiri di atas kebenaran. Bagaimanapun keadaannya, kebenaran sedapat mungkin kita perjuangkan dan sampaikan dengan rendah hati, tidak dengan kesombongan, merasa diri paling benar. Umat sedharma yang saya kasihi, agama Hindu juga mengajarkan umatnya untuk selalu menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk dalam ajaran Priti. Kasih sayang tidak melulu kita persembahkan hanya untuk ide Sang Yang Widiwasa saja, namun juga harus kita persembahkan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Trihitakarana yang terdiri dari parahyangan, palemahan, dan pawongan mengajarkan umat Hindu untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis demi mencapai kesempurnaan hidup. Di dalam Atharva Veda Mandala 7 Sukta 45 dijelaskan bahwa kebencian itu ibarat api yang dapat membakar dirinya sendiri, seperti
seperti kebakaran hutan belantara. Karenanya, padamkanlah api kebencian itu dengan air cinta kasih kita. Umat sedharma yang berbahagia, pikiran yang tenang, suci, dan bersih adalah dambaan seluruh umat Hindu yang telah diajarkan dalam ajaran Prasada. Seperti yang dijelaskan dalam Sarasa Muscaya Sloka 81 yang berbunyi, Duragam Bahudagam Pratanasam Sayat Makam Manah Sunyatama Yasya Sasuki Pretya Wehaja. Sloka ini bermakna keadaan pikiran itu demikianlah, tidak berketentuan jalannya, banyak yang cita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian. Demikianlah kenyataannya. Jika ada orang yang dapat mengendalikan pikiran, pasti orang itu memperoleh kebahagiaan, baik sekarang maupun di kehidupan yang lain. Umat sedharma yang saya muliakan, bagian selanjutnya dari Dasa Yama Brata adalah Madhurya, yang artinya manis, lemah lembut, tidak berkata keras, apalagi kasar. Jika kita umpamakan berbicara itu bagaikan melesatkan panah dari busur yang mana tidak akan bisa kita tangkap kembali. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu melontarkan kata-kata yang santun dan positif untuk menenangkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Umat sedharma yang saya kasihi, segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus selalu dilandaskan oleh Dharma dengan tidak mengedepankan kesombongan diri. Hal inilah yang diajarkan dalam ajaran Maradawa, seperti yang tertuang dalam Kekawin Ramayana Sargah 3 yang berbunyi, Gua peteng tan made mohe kesmale maladiyolania mageng mahe wisata sang roh rikan curang kali kalinganing sastra suluh nike prabu. Artinya, kemabukan, kesombongan, dan perbuatan hina seperti goa yang gelap atau ular besar yang berbisa. Karena itu bagi orang bijaksana dapat menyadari itu sebagai jurang yang terjal dan hendaknya ilmu pengetahuan suci patut dipakai sebagai obor penerangan yang benderang. Kesombongan dapat kita tangkal hanya dengan satu hal, yaitu bersyukur. Jangan pernah kita menunda untuk berucap syukur, karena sebagai manusia melalui kehidupan yang mulia inilah kita dapat memperbaiki karma buruk kita untuk kehidupan yang lebih baik kelak. Umat sedharma yang berbahagia, dari uraian yang telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian diri melalui ajaran Dasa Yama Brata merupakan cerminan kehidupan beragama yang patut kita implementasikan bersama-sama demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian seluruh makhluk di alam semesta ini. Dengan demikian, tujuan hidup agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma dapat kita capai bersama-sama. Demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan. Apabila terhadap kesalahan maupun kekurangan saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.